Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa banyak mengumandangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan sehingga pagi hari ini bisa melaksanakan kuliah subuh juga sholat subuh berjamaah. Shalawatullah wassalamuhu tercurah kepada junjungan kita Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan ini izinkan kami mencoba yang beberapa waktu yang lalu mau saya sampaikan terkait dengan kuliah subuh yang ingin saya sampaikan, persoalan Israel versus Palestina. Kemarin pada bulan yang lalu belum bisa tersampaikan. Insya Allah hari ini kami ingin mencoba menyampaikan itu. Shalawatullah wassalamuhu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad. Surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Milah itu bisa agama, bisa ideologi dari mereka. Hadirin, ayat-ayat ini ada penjelasannya, di mana diantaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 90, surat Al-Baqarah ayat 109, dan Ali Imran ayat 118. Saya tidak membacakan ayatnya kesuwen waktunya ya. Al-Baqarah ayat 90 menjelaskan, alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi jelas mereka itu kenapa kok selalu memusuhi Islam, kenapa tidak rela dengan orang Islam, itu karena dengki ya. Yang pertama dengki. Nah, oleh karena itu saya beri garis bawah, oleh karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Jadi murka di atas murka. Padha karo judule lagu luka di atas luka ya. Luka sithik wis gak enak, apa meneh luka di atas luka ya, luwih parah meneh ya. Jadi ini orang Yahudi itu benar-benar dimurkai oleh Allah. Makanya di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca itu ya kan, yang terakhir, ayat yang terakhir, maka kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita itu termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi ayat yang terakhir, kalau kita sebelum waladolin, orang yang tersesat, maka yang dimurkai dulu oleh Allah. Siapa yang dimurkai? Ya orang-orang Yahudi itu. Siapa yang dolin? Orang yang tersesat. Dolin, orang yang tersesat itu artinya orang-orang Nasrani ya. Yang
Al-Baqarah ayat 109 menjelaskan sebagian besar ahli kitab, ini Nasrani berarti. Biasanya kalau ahli kitab itu di Quran diterjemahkan sebagai Nasrani sebagian besar ya. Menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Jadi orang-orang ahli kitab itu menginginkan supaya kita itu kafir lagi. Ket zaman biyen sampai saat ini nggih pancet memang begitu karakternya. Karena dengki, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Jadi dengki, wong nek dengki niku bahaya. Makanya kita tidak boleh punya penyakit dengki. Ya. Yahudi dengki berbahaya, Nasrani dengki kepada orang Islam berbahaya ini ya. Sampai oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Jangan yang ketiga tadi. Ali Imran ayat 118, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Ya wong loro mang termasuk Yahudi, Nasrani. Ya. Kita tidak perlu menyebut orang yang di luar kita. Sekarang ini karena sudah saking banyak gak kena disebut. Anggota DPR kita pusat itu hampir berapa persen itu orang-orang yang bukan muslim. Lho ngono ya didadekno pemimpin ya, didadekno pemimpin itu. Kita hati-hati oleh karena itu. Karena Allah melarang itu menjadi teman ya. Kalau di ayat yang lain menjadi pemimpin ya. Di luar kalanganmu karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Jadi mereka itu tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Tambah seneng nek kon susah, nek wong muslim susah itu mereka saweneng, tepuk tangan. Apa meneh nek diadu domba antara kelompok muslim yang satu dengan kelompok muslim yang lain, mari ngono tukaran, geger, saweneng mereka. Jadi umat Islam ini diadu domba. Seandainya umat Islam Indonesia itu punya satu imam, ya imame wong NU, ya imame wong Muhammadiyah, ya imame wong Salafi, ya imame wong kabeh satu saja, koordinator satu saja, hebat di Indonesia ini, gak mungkin kalah. Kalah itu mergo bercerai-berai, saling menyalahkan satu sama lain, saling mencari kesalahan satu sama lain, tidak mencari persatuan. Iku lho salahe ya. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, saya garis bawahi, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Nah, ini penjelasan dari Al-Quran diawali dengan Al-Baqarah 120 tadi. Ayat-ayat yang lain terkait ayat-ayat yang universal yang tidak menyeluruh nyakup kepada ahli kitab dan juga Yahudi. Ini antara lain seperti ini, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Saya garis bawahi, membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, termasuk di Indonesia iki akeh kiai-kiai dibunuh ya. Kiai-kiai itu menyuruh orang berbuat adil ya, otomatis. Imam-imam dibunuh ya, itu termasuk. Maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih ya. Untuk kata Allah diberi kabar gembira ya. Hebat kon mateni wong-wong sing api-api. Sing api-api dipateni teng kantor di satu instansi kok ana wong sing apik siji ae tah loro. Kira-kira iku sing paling apik ya menurut umum. Ya iku sing paling apik menurut siapa? Menurut kita. Nek menurut umum iku paling elek ya. Padha karo nek ana wong 100 kabeh gendeng, situk tok sing sehat. Berarti wong lak ngarani situk iku sing gendeng, sing kabeh iku sehat. Sama dengan itu. Kalau komunitas itu sudah banyak yang bejat, yang baik cuma satu. Ya yang satu itu wis gak umum ngono lho, gak umum. Jadi sama itu ya, di kantor itu kabeh wis rusak, senengane suap, sogok, ya, nepotisme dan sebagainya. Kok ana siji sing kenceng ya dicotek itu karo kepala dinas e. Ya kon nyingkri wae kono ngarai karu-karuan. Pasti begitu. Jadi memang ternyata seperti itu ya.
Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Nah, karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sehingga di sini Allah itu sebenarnya tidak menyuruh kita itu terus moro-moro memusuhi mereka, perang. Karena orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ku ya gak kabeh elek gitu ya, gak kabeh elek. Nek orang Yahudi ku sing elek iku sing diarani Zionis. Kalau orang Yahudi sing apik ya biasa, dia itu melakukan agama sesuai dengan kepercayaannya ya. Orang-orang Kristen yang apik ya wis biasa nek minggu nang gereja ngoten niku ambek maca ayu nggih. Mari ngono nggawa kitab Injil, masih ora kecekak ayu nggawa kitab Injil. Wong Islam masih ayu kaya apa kadang-kadang ngaji ae nggawa Quran ae moh. Ibu-ibu niku nek ngaji sore tak kongkon nggawa Quran, Bu, beto Quran. Sampeyan kencek eco nek diterangno ayat niki gak sing nggawa mek pengurus tok. Sing liyane gak meneng tengok-tengok ambek ngantuk-ngantuk pisan. Ya. Kalah dengan orang-orang Nasrani itu. Senengan lihat nek akad gini nek minggu nang gereja, ambek celanane roke cekak, nyewetil, tapi Injile lho gak dilepokno tas, tetep dicekel ngene. Tuh bangga dengan Injilnya. Beda dengan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sejarah singkat Palestina ya, saya ingin menyampaikan singkat-singkat saja karena waktu kita tidak banyak. Nanti ada pengajian di Balai Muslimin ya BWAP, maka saya ingin menjelaskan sejarah penguasaan Khalifah Islamiyah atas tanah Palestina. Saya menyingkat aja di beberapa sejarah itu, saya singkat-singkat aja. Ini dimulai dari tahun 638 Masehi bertepatan dengan tahun 16 Hijriah, di mana mulai Khalifah Umar bin Khattab wilayah Palestina yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur itu dikuasai oleh tentara Islam. Ini awal mulanya ya. Lalu yang namanya Yerusalem sebagai ibu kota Palestina itu akhirnya dikuasai oleh umat Islam, dijaga ketat oleh tentara-tentara Islam ya. Kemudian karena ada sebuah benteng yang kokoh, di situ dibikin benteng yang kokoh, wong Islam gak bisa mlebu, tidak bisa masuk ke sana ya, tidak bisa. Maka bagaimana caranya untuk merebut kota itu? Maka dibuat strategi ya, jobone benteng diblokir, pasukan Islam ribuan ya di situ. Tadi wong ngono gak iso nang ndi wis ning jero benteng tok ae ya. Mungkin dengan sejarah itu orang Israel itu sekarang membuat benteng apa iku tembok gawede, wong Palestina dikepung kaya ngono. Iku niru biyen, mungkin begitu. Niru zaman dulu pada waktu Palestina ditaklukkan oleh tentaranya Khalifah Umar bin Khattab itu. Wah iki ya apa carane wonge gawe benteng? Ya wis ayo jaga ae nang jaga apa? Jobone benteng dijogo, dan itu lama itu. Kenapa? Karena mereka memiliki pasokan makanan yang banyak. Ya. Itu berbulan-bulan gak ana sing metu situ, gak ana sing metu. Tapi engko nek wis panganan entek nggar situ, ya kate nang ndi kon ya. Begitu. Ya. Akhirnya uskup kota itu yaitu namanya Patriark Koporius memutuskan untuk menyerah. Wis nyerah ae wis nek ngene iki aku gak iso nang ndi-ndi wis saiki golek pangan wis angel, menyerah. Akhirnya kebijakan menyerah itu diambil supaya menghindari pertumpahan darah. Nah, saat itulah ya tahun 638 Masehi itu perundingan perdamaian dilakukan. Dengan ada persyaratan, satu, disepakati adanya gencatan senjata antara kedua belah pihak, antara wong Islam dengan orang-orang yang ada di Romawi, orang-orang Romawi situ ya. Termasuk itu orang-orang Kristen di situ, memang Katolik ya. Kemudian Yerusalem hanya akan diserahkan kepada penguasa tertinggi dari pihak
Islam. Siapa itu ya? Khalifah Umar bin Khattab waktu itu tahun 638 itu. Sisa pasukan Romawi yang ada diizinkan pergi menuju Mesir tanpa hambatan dari pihak Islam. Ya wes gak apa-apa. Islam niku nek gak diperangi lah ya gak merangi. Anjane Islam niku kan apian ket biyen ya. Kalau tidak digarai perang ya gak perang. Masa Islam di Indonesia coba diberi kebebasan di dalam segala sesuatunya. Ojo atik ditekan-tekan lah. Apa maneh atik ditekan-tekan, pemimpinnya mari ngono ditekan-tekan, ya ngamuk lah umat Islam itu. Jadi seandainya nggak ada persoalan, ya nggak ada persoalan sebenarnya itu. Ket zaman biyen kan gitu. Akhirnya penyerahan Yerusalem, Khalifah Umar datang kemudian menyetujui perjanjian itu tahun 638 tadi. Penyerahan kota suci dilakukan dari Patriark Soporius kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ini awalnya umat Islam memiliki Yerusalem itu, ya, Palestina itu. Lalu setelah tahun demi tahun berganti, termasuk Panglima Yazid bin Abu Sufyan dengan mudahnya akhirnya menaklukkan di sekitarnya itu. Ya, wilayah yang ada di Palestina ditaklukkan semuanya, Gaza, Askalon, Kaisaria dan seterusnya itu semuanya ditaklukkan oleh Yazid ya. Gak dawa-dawa niki soalnya waktunya singkat. Berkembang menjadi sebuah wilayah yang multikultur ya. Di sana ada umat Islam, ada Nasrani, ada Yahudi. Jadi kultur agamanya telu. Wong Islam, Nasrani, Yahudi. Tapi yang berkuasa adalah orang Islam. Ya, berdiam di wilayah itu, hidup berdampingan secara damai. Sejak awal penaklukan wilayah Palestina, penguasa Islam tidak pernah memaksakan agamanya. Wis gak apa-apa, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, ya agamaku ya agamaku. Yang penting tidak saling mengusik. Masa Indonesia lak ngoten sih sajane. Umat Islam itu tidak pernah kok mengusik-usik orang-orang non muslim, tidak pernah. Pokoknya wong enggak mengusik ngono, padha enggak mengusik ngono. Enggak ada persoalan. Zaman dulu juga enggak ada persoalan, ya. Boleh beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pun niki singkat mawon, ya. Soalnya waktune mek titik. Sekarang sejarah singkatnya Israel ya apa kok iso mlebu ning Palestina ya. Jadi kalau tadi itu sejarah singkatnya mulai zaman dulu dan akhirnya sampai masuknya Israel iki. Dadi wong Islam niku pirang tahun Bang? Ket tahun 600 ya. 600 Masehi. Saniki sampai tahun berapa? Sudah lama sekali umat Islam di sana itu. Jadi Palestina itu memang miliknya umat Islam. Memang dimiliki mulai tahun 638 tadi. Ya. Israel kita lihat kapan mlebune ala entas-entasan, nggih. Ngono wis kurang ajar ya. Kok iso kurang ajar? Mergo ana Amerika. Mau gak ana Amerika ngoten wis gak wani gak ya. Mergo ana Amerika karo Inggris kita lihat. Sebelum menguasai tanah Palestina, orang Yahudi itu sangat dibenci dan menjadi korban kebijakan diskriminatif. Iki gak ana sing seneng karo kaum Yahudi, gak ana sing seneng ya. Kalau seandainya saya boleh menayangkan film-film Yahudi, caranya beribadah, cara wis gak mentolo. Ana sing ibadahe ngene, ana sing ngono, ana sing telanjang, gak karu-karuan Yahudi itu ibadahnya. Gak karu-karuan ya. Nemen niku ana sing bathuk dibentuk-bentukno tembok, ana macam-macam ibadahnya Yahudi. Aku mau nayangno di sini nanti gak enak, ya. Jadi nggak ada orang yang senang dengan Yahudi itu, ya. Maka di zaman itu, ya termasuk zamannya Hitler, wong sing sangat keras itu, akhirnya mereka dikuyo-kuyo, mencar nanti pokoknya nang negara ndi sing kena ditunuti dhek. Melayu rono, sehingga mendorong mereka itu ingin bersatu lagi. Nah iso ayo bersatu meneh iki wong Yahudi iki memiliki negara. Itu awalnya begitu. Nah setelah berperang melawan Kesultanan Utsmaniyah,
dengan tujuan agar orang Yahudi yang terpencar-pencar itu dapat membangun mendiami negara itu tadi, sing hubungannya karo Islam tadi. Karena Islam tadi kan akhirnya dikuasai oleh Bani ini termasuk Abbasiyah, Utsmaniyah, terus kan bergenerasinya kan bertahun-tahun itu, bahkan ratusan tahun itu. Mereka punya keinginan itu, ya. Yang diusulkan 3 atau 4 negara itu, termasuk Argentina, Uganda, Afrika Selatan, tapi orang-orang memilih ayo ngenekno Palestina ya. Apa alasan keagamaan, alasan nenek moyang. Karena nenek moyangnya dia dulu juga dari situ. Ke zamannya Nabi Ibrahim, ya nabi-nabi yang dia termasuk Nabi Musa, itu nenek moyangnya yang menyelamatkan Yahudi dari Fir'aun, ya. Itu kan negaranya di sana atau dulu asalnya di sana. Sehingga dia ngincer yang namanya Palestina. Alasan keagamaan itu, ya. Karena di sana ada leluhurnya, ya, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan nabi-nabi yang terkait rentetannya dengan kaum Yahudi itu, ya. Nah, pada waktu Perang Dunia I, nah ini tahun berapa itu Perang Dunia I, kemenangan Inggris atau sekutunya Inggris yang bersekutu dengan negara-negara yang lain termasuk Amerika, Perancis, ya. Itu akhirnya mengalahkan Kesultanan Utsmaniyah atau yang disebut dengan Kesultanan Ottoman. Itu memunculkan ambisi dengan negeri-negeri yang lain itu, karena itu tadi dikalahkan pada waktu perang. Negeri-negeri Islam yang lain itu ya melok kepingin memperluas, ya, memperluas. Jadi Yordan itu ingin memperluas. Kalau kita lihat kan nanti di peta, di terakhir nanti slide-nya ada petanya, itu kan ada Yordan, ada negara-negara Islam yang di kanan kirinya Palestina itu, termasuk Mesir itu juga demikian. Nah, tahun entas-entasan niku 1917 entas, Inggris itu mendirikan rumah nasional bagi Yahudi di Palestina. Mergo Inggris yang menangno perang, maka Menteri Luar Negeri Inggris, ya, yang waktu itu menjabat namanya Arthur Balfour, itu omong-omongan kesepakatan dengan orang Yahudi di Inggris. Jadi sing akeh Yahudi niku Inggris karo Amerika. Jadi Yahudi itu basisnya di Inggris dan Amerika. Nah, karena punya kesempatan, maka Menteri Luar Negeri Inggris itu tadi gaekno ae omah ndok kono wong Yahudi, buatkan komunitas, ya. Ya cilik paling sak Sinoman iki bae nek gak sak Mojokerto kaitane niku. Kaitane cilik, ya. Cilik itu, ya. Lah sehingga di sana memicu orang-orang Arab yang ada di sana yang sudah beratus-ratus tahun itu, ya. Akhirnya mengklaim, loh wilayahku itu kan kok jangan tinggoni komunitas Yahudi ini karepe ya apa Inggris iki. Ini mulai nih pemicu konflik Arab vs Yahudi itu ya saat itu, ya. Tahun niku jentas-entasan niku, ya. Sehingga antara tahun 1020-an hingga tahun 1040-an jumlah orang Yahudi yang tiba di Palestina itu terus bertambah, maksudnya berceceran nang Eropa nang ndi gara-gara Hitler tadi, ya. Mereka dikuyok-kuyok melayu rono mulai ngelompok itu, ya. Jadi yang dipersekusi di Eropa itu, ya, ngelompok, ya. Yang dilakukan oleh Nazi Jerman tadi itu ngelompok. Nah, pada Perang Dunia Kedua ngelompok deh. Nah, ini terjadilah pertikaian antara komunis Yahudi dan orang Arab. Mulai terjadi pertikaian. Nah, ini juga akhirnya Inggris ya tetap belani Yahudi, wong Inggris iku wong Yahudi, ya.
Pada tahun 47 PBB melakukan pemungutan suara dan memutuskan membagi wilayah Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Membagi, jadi dibagi. Rencana ini tentu saja diterima oleh para pemimpin Yahudi, ya mesti ae. Namun ditolak oleh pemimpin Arab dan tidak pernah diimplementasikan. Sehingga tahun 48 lantaran tak mampu menyelesaikan pertikaian antara komunitas Yahudi dan Arab, Inggris menarik diri, wis gak neng kono, wis wangel iki, ya. Wangel iki menyatukan ya. Anjane gara-gara kon dhewe kok, anjane gara-gara Inggris dhewe kok ya. Akhirnya saat itulah Inggris ka ono umpama ngoten ana pengamane gak ono ya. Gak ono, maka Yahudi mendeklarasikan pembentukan negara Israel. Jadi Israel niku dideklarasikannya tahun 1948. Di sian Indonesia. Wilayah itu dimaksudkan sebagai tempat aman bagi komunitas Yahudi yang mengalami persekusi tadi, juga sebagai kampung halaman bagi mereka. Jadi Israel itu merdekane tahun 48. Dhek dhewe sing memerdekakan, dhek dhewe gak ono ya. Cuman negara-negara liyane lak wedi ya didukung Inggris sampai Amerika. Itu masalahnya kan di situ. Akhirnya saat itulah pertempuran antara Yahudi dan milisi Arab semakin intens ya. Semakin intens ya, berbulan-bulan. Sehari setelah Israel mendeklarasikan sebagai negara itu, maka 5 negara Arab menyerang wilayah itu. Sing nduk sekitar emang ya menyerang. Sehingga ratusan warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam apa yang mereka sebut sebagai al-nakbah atau bencana. Jadi wong Palestina banyak yang melarikan di lho iki lho. Waktu iki lho gurung ono pejuang Hamas, gurung ono. Belum ada, mari pontang-panting. Mbok nek saiki kira-kira wong Islam iki dibom ngono akeh sing mlayu apa akeh sing jihad. Kira-kira ya akeh sing mlayu terbirit-birit iki kira-kira enggak siap ya. Ya kayak ini kan, dia sudah nyaman beratus-ratus tahun, nyaman di sana sejak Khalifah Umar bin Khattab diganti dengan Abbasiyah dan seterusnya, wis nyaman. Saiki kena serangan titik ya. Ya kayak orang-orang di Arab itu, Saudi Arabia. Kenapa Hamas itu menyerang pada waktu itu? Kemarin tanggal 7 Oktober itu kan gara-gara Saudi Arabia itu mau mengadakan dengan Israel. Lah iya, kok iso iki lho, wong Islam kok gak mbelok Islam iki lho. Akhirnya Hamas menyerang, kan itu pemicunya. Wong Islam kok gak mbelok Islam iku ya opo sih? Nah, kayak gitu. Nah, pada saat pertempuran itu berakhir dengan gencatan senjata, tahun berikutnya Israel menguasai sebagian besar wilayah. Yordania menduduki wilayah yang kemudian dikenal sebagai tepi barat. Nah, kayak kita itu kan tepi barat ya, tepi barat. Kemudian Mesir menduduki Gaza. Sementara wilayah Yerusalem terbagi untuk pasukan Israel di barat, pasukan Yordan di timur. Nah ini sebab tak pernah ada perjanjian perdamaian, perang dan pertempuran terus terjadi dekade-dekade berikutnya sampai sekarang. Lah ini ya petanya biyen waktu 100% yang kiri itu ya, yang kiri sendiri itu 100% sakmono iku wilayah. Tahun 1947 karek sakmono wilayah Palestina. Tahun 67 karek sakmono nggih. Tahun 2020 karek sak Cipret. Ya. Kemudian yang namanya Gaza ini lho pojokan nyelempit niki lho, pojokan niki lho Gaza niku nyelempit ya. Nyelempit niki lho. Lho niki lho, Gaza niku nyelempit teng mriki niki lho. Ya.
Di sana ada Yordan, Syria, negara-negara Islam yang lain juga ada di sana. Ya. Nah, hadirin, jika perang itu terus berkepanjangan dan dibantu oleh negara-negara superpower, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah apokalips. Napa niku apokalips? Kiamat. Kok iso Pak ngono kiamat? Sebentar akan saya tunjukkan apa itu. Ini sebuah tayangan videonya. Nah, ini tayangan videonya. Coba ini. Seandainya ini terjadi. Nih, suaranya kok gak metu nih. Suaranya hilang. Ya, jika perang itu nggak selesai, ya, maka akan terjadi yang namanya perang dunia ketiga. Ya, ini. Ya, apa kira-kira terjadi perang dunia ketiga? Ya. Ini bom atom dulu saja, sing waktu tahun 45 dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, itu dahsyatnya kayak gitu loh. Ya. Dahsyatnya seperti itu. Bom atom yang ada di sana itu. Sampai sekitar 113 km persegi. Ya. Nah, sekarang seandainya Amerika mang sing bolo napa Israel, ya kan? Kemudian ada juga Inggris, mungkin yang lain saya juga belum tahu apakah negara-negara sekutunya dulu seperti Perancis dan sebagainya. Ya ketoke ya mesti bolo sekutune biyen, ya. Itu seandainya mereka itu kemudian membantu Israel, orang-orang atau negara-negara sing menentang Amerika ini lho akeh, ya akeh. Salah satunya adalah Korea Utara. Korea Utara itu gak seneng karo Amerika, apa nek Korea Utara mengembangkan nuklir diberi sanksi lewat PBB, tapi dhek Amerika ngembangno nuklir sakarpe dhewe, ya. Jadi negara-negara ini semuanya saling mengembangkan nuklir dan tidak suka dengan Amerika, termasuk Korea Utara. Mbuh masuk beda agama dhek mesti milih Palestina. Bolone mergo kepingin nyerang Amerika. Rusia itu juga mesti milih Palestina, milih bolon kalau Palestina, mergo nyerang Amerika tujuannya, bukan persoalan Palestinanya, ya. Ya. Nah ini perhatikan ini nuklir mereka kayak gini, ya. Nah ini, ya. Kemudian Israel sendiri juga punya, India punya, Pakistan punya, ya. Kemudian Inggris, Perancis, Cina, semuanya punya rudal ini, ya. Nah, ternyata rudal ini Bapak Ibu, kalau ini dicoba, pun kula singkat mawon iki video nih. Dicoba, daya ledaknya itu jauh lebih dahsyat daripada bom atom, ya. Ini 260 km ledakannya itu ke atas, bayangkan itu, ya. Ya. Ini tadi itu loh. Panjenengan lihat ya, coba diulangi videonya yang tadi ledakan itu, ya. 1 detik 840 loh.
8.000 kaki. Ya. Kapal yang tenggelam itu jaraknya 5.000. Bayangkan itu kena 5.000 loh, kena jarak 5.000 loh, kena. Ya Allah itu. Nah, iki kira-kira nek bom iki kena kaya napa iki? Lebih dahsyat lagi. Ya. 230 meter itu masuk ke dalam tanah, ledakannya itu 230 meter sampai segitunya itu. Ini Amerika itu ternyata banyak mengembangkan bom, ya, namanya Castle Bravo, ya. Ini Amerika, ya. Menging-menging wong, menyangsi-nyangsi orang, tapi DE mengembangkan bom nuklir sampai sakniki terus gak leren, tapi uang dilarang. Ini loh kekuatannya, bayangkan itu 1000 kali lebih kuat dari bom atom. Iku gaenane Amerika. Lah Rusia yo gak gelem tinggal diam toh. Kalau ini saya teruskan nanti yang milik Rusia itu 1.600 kali miliknya bom atom ledakannya. Bayangkan nek misalkan iki negara-negara iki saling membantu, sing sakno iku lak coweke ya. Coweke iku lak ndok ngene Palestina kono coweke. Dadi cowek ndok Palestina, Amerika nggawa brambang, Rusia nggawa lombok, nggih ya. Kok Inggris nggawa terasek, iki diulek ndek kono. Jadi ulekane ndok kono, ya. Iku nek nguleke ning kono, iku nek bome diarani rono, sing ajur wilayah Palestina tadi ajur. Tapi nek bome dilesatno nang ngene negarane dhewe-dhewe, kiamat, ya. Kiamat, bayangkan itu 1000 kali lebih kuat dari bom atom. Bom atom nek umpama nggih, umpama dibayangno, sakniki diledakno nang kota Mojokerto. Lep, Mojokerto niki entek, berus sampai tutup Mojosari niku katut entek. Lah nek sakniki 1000 kali, ya kira-kira diledakno nang Pulau Bali. Ambles Pulau Bali niku, ya. Diledakno nang ngene Pulau Madura, sigar Madura niku. Ya, diledakno nang ngene ndik. Padahal miliknya Amerika itu bom atomnya banyak, ada 5.550 bom nuklir yang sekarang dia miliki. Rusia memiliki berapa? 6.250 nuklir. Lho ewonan nuklir ini sing dibuat ewonan. Lah nek iku diledakno mrono dan nggak perlu nggawa bome nang negara terus diledak. Enggak, tekok kono langsung diluncurkan menggunakan satelit, menggunakan laptop ini, komputer, diarahkan berapa sudut derajat, langsung meluncur ke negara mana yang dituju. Gak usah leren bome digawa rene, gak usah. Melayu dhewe ngeten. Bayangkan itu. Ya. Nah, hadirin, kembali ke persoalan ini, maka jika perang terus berkepanjangan, dibantu negara-negara superpower yang seperti yang terjadi adalah apokalips, kiamat. Gak ngenteni Gusti Allah menerbitkan matahari dari barat, kesuwen. Gak, kiamat kan katanya tanda-tandanya adalah kalau matahari itu sudah terbit dari barat. Iki masa matahari terbit dari timur dicur karo menungsone dhewe kok bumi ini. Ya, dunia ini akan hancur dengan sendirinya. Ya, jelas karena bima kasabat aidinas, ya. Kerusakan yang ada di laut, di darat itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya benar nih terjadi kiamat. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, pompong durung kiamat ya. Kiamat sudah dekat ini. Kalau melihat cerita ini, ya ayo ngaji sing akeh nggih. Monggo kita ini banyak-banyak melaksanakan ibadah kepada Allah. Wis kami kirbala wis
bah kono kiamat bandak, bah engko awak dhewe katut kena bom nuklir bandak. Sing penting sakniki ayo golek sangu sing akeh. Ya, tidak ada lain, sudah wis. Jalan kita menuju jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Waktunya maksimal sampai jam 5 karena nanti ada pengajian yang dilaksanakan di Balai Muslimin. Demikian kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.